Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ivan Kadafi di channel Ivan Cinema Official. Nah, kayaknya udah lama nih nggak ngomong kayak gini nih ya. Apa namanya nih? Podcast ya? Hah? Iya, Podcastan ya. Ya, kali ini kita lagi ngumpul bareng nih di rumah Pak Ivan. Ya, alhamdulillah rumah baru ya, masya Allah. Masya Allah. Ya, nih kali ini kita mau ngomongin apa nih ya? Kayaknya sekarang lagi populer itu adalah masalah COVID-19 ya. Betul. Aduh, rasanya gimana ya, banyak sekali perubahan yang kita kita alami selama COVID-19 ini gitu. Ya, dari beberapa hal yang terjadi ya, sekolah kita juga jadi kalau bahasa Arabnya itu unboard, maksudnya daring ya gitu. Ya, daring. Setiap hari kita belajarnya pakai komputer, pakai HP, pakai laptop ya kan gitu. Jadi sehingga kadang mata tuh pun jadinya perih gitu ya. Itulah perubahan yang terjadi. Kemudian juga ya harus menggunakan masker ya kan, juga harus jaga jarak gitu. Kita nggak jaga jarak nih kayaknya. Aman sih. Udah swab ya? Aman. Udah swab kan? Aman. Ya, semuanya udah swab aman insyaallah gitu. Ya, gitu ya. Ya ini kita ngomong aja nih ya tentang COVID ya. Mungkin ada pengalaman yang mungkin kalian alami selama COVID ini begitu. Ya nggak Jas ya? Iya. Si Anjas ya bu. Maaf guys. Aduh. Kita tadi baru pulang dari mall. Anjas itu ya Allah hang kayaknya lagi hang dia. Itu tadi nge-lag terus kerjaannya. Nggak tahu. Padahal makannya banyak loh. 3 kali loh makannya. Oh Anjas. Oke. Kayaknya ini perlu ditanya nih sama kalian semuanya nih ya. Apa sih yang kalian rasakan selama adanya COVID ini? Kamu dulu Izudin kira-kira. Oke. Banyak sih. Ada yang positif, ada yang negatif juga. Kalau misalnya kita ngomong positif dulu deh. Jadi kalau di positifnya ini kita bisa bisa salah satunya ngasah skill, karena kan kita kan di rumah, banyak di rumah kan. Jadi kita bisa nge-spend waktu-waktu kita di rumah, bisa ngasah skill, bisa lebih dekat sama keluarga, lebih in touch sama teman-teman yang mungkin teman lama kita nggak deket, sekarang lebih deket karena ya kita sama-sama ngalamin masalah ini gitu. Apalagi kan ini udah hampir jalan 2 tahun sama-sama kita jalan ini, seperti itu. Kalau yang negatifnya kebanyakan orang-orang bosen sih, apalagi kalau misalnya sekolah gitu ya, sekolah setahun kita duduk di laptop kayaknya lama 2 tahun kayaknya. Iya, hampir 2 tahun, hampir 2 tahun. Betul banget. Proses itu juga dengan itu sih. Jadi rasanya itu ya, bete, bosan ya. Bisa di dibilang rumah bosan. terus gitu, terusnya ketemu laptop, Ngatepin layar terus. layar dari jam 7 sampai jam 1 mata. gitu, sakit Iya. mata gitu Jas ya. Kok Anjas gimana Jas? Ya, baik, ada juga cuma ngelanjutin dari Kak Udin tadi. Ada negatifnya, ada positifnya. Ya, salah satu dari negatifnya itu tadi bosan, terus kita tuh kalau harus misalnya kita mau ngumpul ini, kita ada meeting, diskusi gitu, kita harus tatap muka, kita gak bisa ngumpul langsung gitu ya. Ujung-ujungnya pakai Zoom. Ujung-ujungnya pakai Zoom gitu ya. Jadi nggak bisa langsung, jadi kita artinya harus jarak lah harus gimana lah. iya gitu. Jadi juga pemerintah sendiri juga kan nggak sembarangan ya, artinya lebih dari 20 orang nggak bisa, sedangkan kita itu bisa sampai kadang 50 orang, 40 orang gitu ya. Gitu. Diskusi meeting atau gimana. Iya, susah juga ya jadi gitu. Jadi itu yang disayang, jadi nggak bisa ngumpul bareng teman-teman langsung tatap muka gitu ya. Face to face langsung. Directly. Nah, kalau kamu Kalau saya sih kan tadi sudah disebutin negatifnya. Saya mau sebutin positifnya. Paling cuma satu doang, yaitu kita bisa menggali informasi lebih banyak lagi di rumah. Jadi sering searching, sering baca berita. googling, Iya. baca berita Baca berita, gitu. berita. Beneran baca berita dia. Berita apa? Berita di WhatsApp. Banyak tuh berita-berita. WhatsApp atau chatting, paling chatting ya kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi plusnya itu kamu bisa searching atau bisa lebih menggali informasi yang banyak gitu kan. Kalau tadi negatifnya tadi seperti dikatakan Anjas tadi, nggak bisa meeting, diskusi yang langsung tatap muka gitu kan. Terus kata Izudin yang positifnya adalah bisa ngumpul sama keluarga lebih hangat lagi. Terus juga teman lama mungkin yang nggak pernah kontak jadi kontak, mungkin saling kontak di di HP ya gitu ya. Gitu. Aduh, rupanya emang banyak juga ya istilahnya hal-hal yang positif juga, ada juga negatif. Tapi mungkin kebanyakan negatifnya kali ya. Bisa dibilang. Iya. Bisa dibilang sih. Sampai kapan gini aja, sampai kita kemarin pernah lockdown ya. Kemarin kita lockdown sampai
3 bulan atau Lebih. gitu ya. Kita lockdown, kita bener-bener nggak bisa keluar. Itu pun ditentukan. Ada yang waktunya kita sampai 24 jam nggak bisa keluar. Ada yang dari jam 3 sore sampai maghrib, sampai besoknya lagi jam 6. Ada lagi dari jam 5 besok sampai jam 8 atau jam berapa gitu ya. Yang cepat beda-beda. Tempat beda-beda gitu. Apalagi khusus kita di Mekah ini ya, istilahnya yang bener-bener kemarin itu paling banyak korbannya ya. Bisa dibilang paling banyak sih. Iya gitu. Baru kemudian kalau sekarang ini Riyadh ya gitu ya. Ya kita bener-bener mau belanja aja sulit gitu. Ya begitulah ya keadaannya. Terus kira-kira nih setelah itu bagaimana rasanya nih ya selama sudah 2 tahun kalian itu ngerasain yang namanya daring. Ya 2 tahun daring, terus kita tuh nggak pernah yang biasanya tatap muka di sekolah ngedengerin penjelasan guru itu juga langsung gitu kan. Sekarang kita malah mendapatkan penjelasan guru tuh langsung dari headset ataupun speakernya laptop gitu kan. Gimana sih rasanya kira-kira selama 2 tahun itu belajarnya seperti ini gitu? Apalagi yang Pepa denger ya, di Indonesia tuh ada juga sebagian daerah yang benar-benar nggak bisa sekolah. Gara-gara emang nggak punya HP gitu kan, nggak punya internet juga, yang sangat-sangat istilahnya ekonominya juga ini gitu. Ya sedih sih sebenarnya. Nah kalau kalian nih yang di Mekah ya mungkin Abdul mah punya punya laptop, punya HP, kamu juga. Nah tapi gimana kira-kira rasanya walaupun kita kalau ngelihat ke belakang ya atau kita lihat ke bawah ya, banyak orang yang lebih menderita dari kita gitu. Tapi nah kalian bagaimana kira-kira? Apa kamu dulu? Oke, jadi seperti yang kayak tadi itu semua pasti ada positif sama negatifnya. Saya ngomong positifnya dulu, oke. Jadi di positifnya itu kalau misalnya kita belajar daring, kita bisa ngatur diri kita sendiri. Misalnya kita mau belajarnya kayak gimana sambil tiduran atau duduk. Jadi kita bisa lebih nyantai aja. Karena kan kalau di sekolah kita hanya bisa duduk dengerin guru. Apalagi kalau kita duduknya di depan kayak bener-bener dengerin doang. Tapi kalau di rumah ya kita bisa santai, kita bisa minum air, kita masih bisa izin ke toilet atau hidupin AC. Jadi seperti itu. Itu positifnya. Jadi kita bisa lebih santai aja. Tapi kalau negatifnya dengan santai dengan berbagai gaya gitu. Nah, iya benar. Bisa tiduran. Kalau misalnya guru yang buka kamera kita gini sambil gini. Yang penting ya jangan sampai ketahuan gurunya kita lagi duduk-duduk atau gimana gitu ya. Aduh. Ya terus. Nah, itu kalau negatifnya, ini saya yakin dari hampir 2 tahun ini 80% kita kayak benar-benar gak paham apa yang disampaikan sama guru. Memang beberapa kita paham, beberapa. Cuman kebanyakan kita nggak paham karena ya itu semua tergantung dari cara kita belajar. Karena kan belum tentu kita cara belajarnya sama seperti yang diinginkan guru-guru gitu. Apalagi kalau misalnya kita ini udah semangat belajar nih, bangun pagi jam 7 udah siap, udah mandi, udah inilah, tiba-tiba netnya lemot atau internetnya habis. Jadi kan kita kayak aduh kita mau belajar terus kayak gini. Jadi ya itu salah satu negatifnya ya. Kalau belajar lagi di daring seperti ini. Kalau Abdul, kalau saya sih ya positifnya kita belajar tapi dengan cara santai, seperti yang Kak Udin tadi bilang. Terus yang kedua, misalkan ada materi yang kita tidak ketahui dan guru tersebut belum menjelaskan, kita bisa inisiatif sendiri buat cari di Google. Ya, cari di sendiri. Itu positifnya. Jadi lebih nggak paham. Terus akhirnya coba searching lagi mungkin bisa mendalami begitu ya. Nah, gitu. mungkin ada guru yang menjelaskan tapi otak kita itu belum menerima. Guru kita bisa cari Google supaya kita bisa mengerti. Kadang-kadang di Google tuh ada kalimat yang bisa kita mengerti sih. Nah, terus negatifnya ya kalau belajar kadang kurang fokus, pandangan teralihkan gitu. Apalagi kalau sambil dengerin musik kan. Iya. Lagi kelas matematika. Lu lagi pas lagi belajar tiba-tiba mamanya manggil. Itu. Terus adik nangis. Repot ya. Udahlah. Ya jadi banyak banget ya istilahnya fenomena-fenomenanya ya. Jadi benar-benar macam-macam story, macam-macam cerita masing-masing punya cerita masing-masing gitu ya gitu. Kalau Anjas gimana, Jas? Oke, ini daring. Bagaimana kalau ditanya bagaimana rasanya? Kan pasti kalau di awal-awal tuh daring nih, enak nih libur. Apalagi pas semua orang tuh kan masih kayak gitu kan. Iya, pengumuman pertama, libur. Iya, libur.
2 awal. tahun guys. Iya udah ngejalanin 2 tahun kok lama-lama makin Bosan, capek. Kok makin lama libur dia. Kok ilmu-ilmu kok pada hilang gitu. Kok nggak ada yang nerima gitu loh. Betul. Jadi itu apa dampak dari dampak apa ya ya mungkin bisa dibilang dampak positif mungkin enggak mungkin apa ya gimana Rasanya, Iya, rasanya. rasanya kita merasakan Itu, gitu itu. dari awal sampai sekarang ini. Artinya istilahnya kamu apa sih namanya rasanya tuh bosan gitu ya. Iya, Awalnya sih excited ya. Excited. Maksudnya Dari- wah keren nih maksudnya metode baru nih ya pakai apa namanya daring, Iya. komputer, Oh, wah HP nanti gitu. Iya. HP ternyata pas udah lama-lama bosan juga. Justru yang metode lama itu ya justru yang lebih enak efektif. ya, Iya, lebih efektif efektif. seperti itu. Walaupun apa ya tetap muka tapi Kayaknya lebih mudah dicerna sih. walaupun istilahnya pernah ngerasain bosan yang sama tapi ini bosannya beda ya kalau yang Beda, daring ini ya beda. gitu. Nggak bisa interaksi, nggak bisa say hi, nggak bisa ngobrol sama teman. Jadi apalagi karena di rumah kan yang adiknya banyak kayak Abdo. Aduh, nanti lagi baca gini nangis itu kan repot juga gitu. Perang di kamar Ya, sing. gitu ya. Terus apa namanya? Ya kan ini kita sekarang istilahnya dari awalnya itu apa namanya pagi-pagi ke sekolah ya kan bawa tas gitu. Iya. Kemudian juga di sekolah kita bisa sama teman-teman bisa berinteraksi gitu. Terus pulang ke sekolah kita ngerjain PR gitu kan. Ya main keluar ya kan ataupun ya pokoknya bebas-bebas aja gitu. Nah, apa sih kebiasaan-kebiasaan baru yang kamu yang kamu rasakan atau yang kamu lakukan setelah 2 tahun pandemik ini melanda dunia gitu? Pasti ada kan hal-hal yang mungkin apa namanya yang baru yang wah ini dulu aku nggak kayak gini sekarang kayak gini nih. Nah itu kira-kira apa nih? Siapa dulu nih kira-kira? Abdul dulu. Kalau hal baru yang saya masih pelajari sekarang, masih suka yang saya sukai, ya mencari kata-kata buat Cih, kayaknya. kata-kata bukan Jadi kata-kata biar apa? Maksudnya kata apa maksudnya? kayak kosakata bahasa Indonesia gitu. Oh, lebih belajar bahasa. Belajar bahasa. Oke, paham. Belajar bahasa, guys. Oh, belajar bahasa. Maksudnya gimana tuh bahasa apa? Maksudnya gimana? Ini saya mau memperbaiki public speaking saya sih. Oh. Soalnya saya nyadar diri public speaking saya jelek Oh, sekali. jadi misalnya lagi daring, lagi ada acara misalnya kayak Zoom lagi kayak seminar gitu kamu jadinya ini ya sering nanya gitu. Jadi apa namanya memberanikan diri gitu kan Insyaallah. memperbanyak apa namanya berkomunikasi gitu ya. Memang kalau live memang kenapa? Jarang ketemu kayak gitu. Jarang. Ragu atau Jarang gimana banget. gitu. Kalau masih sebelum zaman corona itu saya kalau ngomong cuma sebatas doang. Yang poin yang pentingnya aja Langsung gitu. straight to the point. Ya, Jadi kalau saya lihat teman-teman saya kan masih ada muter kemana-mana gitu. Iya, panjang Kayaknya gitu. seru juga kayak gitu. Bahasa basi dulu. Belajar. Terus apa lagi kebiasaan yang lain? Masih tetap udah itu doang. Apa mungkin main gamenya lebih banyak gitu? Main game ya Dikurangin. Nanti malam gimana? Jam berapa ya? Login. Oke, itu dia katanya gitu. Jadi Abdul katanya belajar bahasa katanya gitu. Ya, lebih banyak coba memberanikan diri untuk berpublic speaking, berkomunikasi gitu kan di seminar-seminar ataupun mental ya ketika lagi nge-zoom gitu. Nah, kalau Izuni gimana Din? Saya ada 3 sih. Cuman oke, yang pertama itu lebih sering baca berita. Karena kan di sebelum Ya, itu tuh, Papan juga kayak itu tuh. Ha. Sekarang itu yang dulunya nggak pernah jarang baca berita-berita pagi Saudi News ataupun Saudi Gazette, sekarang itu tentang corona pokoknya selalu update. Terus kemudian tentang apa namanya berapa yang kena korban, berapa yang kena korban, berapa yang sehat. Dan juga apa namanya politik sekarang pokoknya sekarang lebih rajin. Itu salah satunya juga Pak Ivan juga gitu. Kalau kamu yang selain itu? Jadi tadi kan yang seperti Pak Ivan bilang, mungkin sebelumnya jarang baca berita, sekarang lebih baca berita. Jadi kenapa saya sering baca berita? Karena kita tuh kan sekarang lagi sering di rumah, bahkan kita dianjurkan diam di rumah aja. Kita punya punya concern yang sama gitu. Kita tuh mau dunia ini tuh aman. Jadi itu ngebuat saya kayak sering baca-baca info. Apa sih info yang terbaru sekarang? Apa sih info yang
seperti di dunia lain atau di sini itu seperti up to apa. date. Iya, up to date. Apalagi berita tentang Covid gitu. Seperti itu. Itu yang pertama, baca berita. Yang kedua lebih lebih kenali diri saya sendiri, karena kan waktu-waktu diem di rumah tuh lebih banyak waktu kosongnya gitu. Jadi saya lebih manfaatin itu, introspeksi diri gitu. Introspeksi diri, kenali diri saya Apa sendiri. sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya gitu. Jadi lebih kenal diri sendiri aja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh ngelatih skill-skill yang saya punya. Misalnya kan saya suka nulis gitu. Jadi saya suka nulis berita, saya suka nulis esai, atau lagi belajar nulis cerpen juga. Jadi ya itu dia tadi 3 kebiasaan yang saya lagi sampai jadi asisten Pak Ivan ya. Wow. Asisten pribadi. Oke. Jadi 3 itu ya gitu. Iya, 3 Tapi yang paling ini memang tadi ya kita tuh jadi update ya kan. Baca berita. Baca berita. Pak Ivan juga kadang-kadang berita Indonesia, berita Saudi pun sekarang udah mulai sering Baca, gitu. ya. Pokoknya longgar dikit baca, longgar dikit baca gitu. Kalau Pak Ivan pribadi sih sebenarnya kerjaan lebih banyak gitu. Jadi kayaknya lebih capek rasanya kalau misalnya kebiasaan barunya adalah kayak sering capeknya mungkin kerjaan lebih banyak dengan daring ini. Ya kita kan juga istilahnya sering meeting Zoom, sering berkoordinasi segala macam, jadinya ya kita harus nge-Zoom, harus balas WA ataupun ya begitulah. Jadi kebiasaannya seperti itu, kebiasaan barunya. Yang kedua kalau Pak Ivan juga ya lebih sering lebih sering berkaryanya lebih banyak buat lagu gitu kan, lebih banyak ide-ide baru gitu ya. Gitu itu yang merasakan. Kalau negatifnya sih ya tadi bosen gitu. Pasti semua sama seperti itu ya. Semua orang pasti bosan pasti. Anjas gimana, Jas? Oke, mungkin saya sama Abdul Khalik, yaitu kayak bicara seperti ya public speaking lah. Kan kalau kita tuh daring tuh pasti kita kebanyakan atau ya sebagian dari kita pasti diminta presentasi gitu kan. Pasti kita ya coba presentasi materi ini gitu. Tugas presentasi hampir di semua kelas. Iya. Jadi kita di rumah aja kita ini dapat melatih kemampuan bicara kita gitu ya. Karena memang kita gitu. Ya metode-metode yang paling sering ketika daring itu adalah presentasi ya. Presentasi gitu. pasti. Memang sebenarnya kalau kita tuh mempresentasikan itu artinya kita memang betul-betul memahami materi kita. Kita harus gitu. paham. Harus paham. Kalau kita nggak paham materi kita nggak bakalan bisa mengkomunikasikannya. Itu artinya sebenarnya kalian mengkomunikasikan apa yang telah kalian pelajari. Ketika kalian mampu memahami apa yang kalian pelajari dan kalian bisa mengkomunikasikannya keluar, itu berarti kalian bagus. Itu memang metode yang paling bagus saat ini gitu ketika daring ini begitu. Nah, sekarang kita serius nih gini. Nah, ya memang ya daring ini membuat semuanya kalau daring ini maksudnya COVID ini membuat semuanya menjadi berubah gitu ya. Ya dari mungkin ada perpisahan, itu juga ada yang namanya kerjaan yang dulunya kerja akhirnya bisa stop kan gitu, karena banyak sekali protokol kesehatan dan juga istilahnya yang dulunya itu jadi sebuah mata pencarian gitu akhirnya jadi stop. Alhasil ya nggak ada income gitu kan. Ini pasti dirasakan semua wali murid kita kan gitu, dan kalian pun orang tua kalian gitu. Nah gimana nih Jas rasanya Jas sekarang nih Anjas ini sekarang orang tuanya sudah pulang, ibunya, adiknya, kakaknya. Nah sekarang itu tinggal Anjas berdua. Awal kamu nih Anjas kemarin sempat nangis juga tuh karena nggak mau pulang gitu. Gimana rasanya Jas? Apa yang kamu rasakan Jas gitu? Ya mungkin ya kalau bicara tentang ini sih agak berat ya, karena ya Anjas ini dia berat banget dia ninggalin sekolah Indonesia Mekah juga. Dia pengen banget jadi alumni gitu. Dia pengen jadi alumni sekolah Indonesia Mekah. Akhirnya dia harus memutuskan untuk tinggal di sini, nggak mau pulang dengan ibunya. Ya sedih sih karena harus berpisah dengan keluarga. Jadi sebagian dari kita pulang
Iya kalau bisa. Itu kalau misalnya Auda masih mending ya, tapi ini nggak bisa balik lagi selama-lamanya ya. Gitu. Jadi sedih aja sih rasanya Jas ya. Ya gitulah kehidupan. Apa yang dirasakan, sepi gitu? Ya sedih aja gitu. Kita harus berpisah dengan yang awalnya kita Bersama-sama gitu. iya bersama, terus karena ada corona ini kita harus berpisah. Kita harus berpisah. Ya sebagian dari kami harus pulang ke Indo, ya ke Indonesia. Ya bisa dibilang pulang dari apa ya? Pulang dari penjajah atau nggak salah ya, atau ya pulang dari kesusahan gitu. Mengurangi beban di sini juga Iya. gitu ya gitu. Karena memang apa namanya ya sekarang ini semuanya stop gitu kan. Ya harus banyaklah apa namanya banyak yang harus dipikirkan gitu ya gitu Jas ya. Jadi mau nggak mau ya jalan ini harus diambil. Tapi Anjas kuat nggak kira-kira nih untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di Mekah ini? Ya insyaallah kuat. Ya kita tunggu kondisi aja, kalau kembali normal insyaallah lulus 3 SMA. Amin. Mudah sukses aja sih ya gitu. Memang ya semua harus harus ada yang diperjuangkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan aja Anjas itu walaupun begini keadaannya Anjas tetap ini apa namanya? Tetap istiqomah ya. Tetap apa namanya? Belajar karena memang ya ini rasanya sakit kan Anjas ya. Berarti harus ada yang dibayar. Apa dibayar? Dibayar dengan apa? Dengan prestasi, dengan kesuksesan gitu ya Anjas ya. Ya sabar ya. Jadi Anjas itu benar-benar apa namanya rasanya terpukul banget karena yang biasanya sama keluarga di sini, adiknya 2, kakaknya Kak Rafiki dan ibunya harus meninggalkan Mekah dan harus apa namanya tinggal di Indonesia. Dan jadi Anjas sekarang sama ayahnya di sini. Ya tahu sendiri bagaimana kan jadinya harus berdua dengan ayah saja gitu. Ya mau nggak mau lah seperti itu. Nah begitulah kondisinya teman-teman semuanya, pemirsa yang ada di sana. Dan Abdul gimana Abdul kira-kira Abdul? Apa yang terjadi gimana? Untuk aku sendiri sih untuk rasanya pertama kali COVID tuh Abdul di sana sempat depresi karena untuk yang pertama kali COVID tuh Pak, Abdul pengen gitu bantu ayah bisa mendapatkan penghasilan, tapi bagaimana sedangkan Abdul masih belajar. Di situ Abdul benar-benar depresi banget sampai gak keluar kamar sampai 2 hari 3 hari. Di situ udah Stres gitu ya? Stres banget. Mungkin orang tua Sampai ini demam. Di kepala ini udah puyeng semua, kayak seluruh ruangan berputar semua. Ya alhamdulillah sekarang corona kayak gak lockdown lagi. Alhamdulillah sekarang aku ya bisa bilang tenang sih, nggak tenang, cuma masih bisa tenang sedikit aja. orang tua juga sudah mulai sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit mencari pekerjaan. Ya alhamdulillah. Sempat ini nggak dua ya sedih gitu lihat orang tua galau. Sempet Pak, waktu itu aku benar-benar sedih sampai pengen teriak di kamar. Cuma kalau teriak di kamar nanti kan di masa itu lockdown, emosi orang tua pasti sangat meluap di saat itu Pak, karena stres mikirin. Ya itu ada beberapa. Ya itu udah depresi. Tapi masih ini ya, maksudnya nggak seperti Anjas yang ya tiba-tiba yang di tengah jalan harus berpisah begitu ya Jas ya, kayak Iya. rasa tuh kayak disambar petir Jas rasanya Jas ya. Ya terpaksa lah gitu, pulang dengan terpaksa. Kita berpisah ya terpaksa karena ada corona ini. Jadi ya inilah kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah ya Jas ya. Tapi ya tadi pokoknya semuanya memang harus ada yang dibayar ya. Dengan apa? Dengan kesuksesan dan juga prestasi insyaallah. Mudah-mudahan Anjas bisa bisa terus berjuang ya Jas ya gitu. Bisa membanggakan orang tua. Kamu gimana Din kira-kira Din? Gimana ya? Bagi di sini juga
kakaknya, ibunya juga udah pulang. Tapi memang bedanya kalau Anjas itu memang selama-lamanya nggak bisa kembali lagi. Tapi kalau Izudin bisa kembali ketika nanti penerbangan dibuka. Tapi tetap saja gimana rasanya, Din? Istilahnya kamu yang biasanya sekarang ini belum puasa Ramadan ya kan, apalagi Anjas juga kan puasa Ramadan harus sama orang tuanya berdua cuma sama ayahnya. Sama dengan Izudin juga, gimana rasanya Din kira-kira? Sedih ya, ngerasa sepi juga ya, karena kan biasanya saya sama kakak saya Kak Bibi itu kalau misalnya bangun tidur bangun dia kayak bangun gitu. Kalau sekarang kan bangun tidur sendirian, makan sendirian, terus kalau mau sholat juga sendirian, jadi kayak ya sepi sih. Jadi juga ini salah satu fakta kalau sebenarnya di awal tahun 2021 kayak Februarian gitu, seharusnya saya sama satu keluarga itu pulang ke Indonesia karena mau menghadiri acara pernikahan saudara saya. Jadi saudari saya. Cuman karena masalah Covid ini, terus juga saya harus sekolah di sini, belum lulus SMA. Kakak saya Kak Habibie juga belum selesai ujian kelas 12-nya. Mau nggak mau di antara bapak saya sama ibu saya sendirian pulang ke Indonesia, dan memilih antara ayah atau ibu yang pulang gitu iya, ya. Memilih antara bapak saya atau ibu saya. Walaupun saya harus nggak bisa milih gitu, mau bapak saya atau ibu saya yang pulang, itu sama-sama kayak memberatkan saya gitu. Kalau misalnya bapak saya pulang, ya siapa yang mau ngatur kita di sini sendirian gitu. Kalau misalnya ibu saya pulang, ya siapa yang mau ngatur saya juga gitu. Jadi ya agak susah sih. Terus juga kadang saya agak ngerasa ya kayak bersalah gitu ya. Bukan ngerasa bersalah sih, kayak lebih ke agak nyesel juga nggak bisa ngadirin acara pernikahan karena Covid ini ya. Jadi perlu diketahui juga penerbangan Saudi juga tutup close gitu, nggak bisa ada 20 negara yang nggak boleh masuk ke negara ini, termasuk Indonesia gitu. Sehingga jadinya ya begitu harus berpisah gitu. Belum lagi teman kita satu lagi ya Mahir ya yang belum balik ke sini gitu. Belum bisa balik. Jadi kayaknya benar-benar ya semuanya benar-benar ada semua kacau gitu, dari income orang tua juga, terus kemudian juga perpisahan, harus memilih gitu kan. Karena hidup di sini itu kan istilahnya kalau nggak ada income juga susah gitu kan gitu. Ya itu aja sih ya rasanya. Aduh gimana ya gitu ya. Anjas ya juga mudah-mudahan bisa kuat gitu Anjas ya. Stay strong ya. Terus benar-benar strong, kuat gitu menghadapi semua ini ya. Karena kita harus coba kita lihat orang di bawah kita. Mungkin banyak lebih susah ya dari kita Anjas ya gitu. Ya, Anjas bersyukur aja gitu. Bersyukur aja. Anjas masih bisa makan tiga piring dia. Masih bisa nambah. Masih bisa nambah ya yang kan. Yang penting makan. Masih bisa nambah makan gitu kan gitu ya Allah, alhamdulillah masih bisa jalan-jalan ke mall tadi kan, makan kue enak ya kan, walaupun ditaksir sama Pak Ivan ya kan, ya kan kapan ya itulah gunanya ya, masya Allah barakallah gitu. Ya. Oke, gimana nih harapan Anjas ya ke depan? Nah, apa doa dan harapan kamu sama Allah gitu? Ya semoga kondisi kembali normal biar ya semua wali murid, semua ayah kita, semua orang tua kita bisa bekerja kembali. Ya semua pokoknya kondisi ini normal dulu lah, baru kita bisa bebas nanti. Bisa berpikir lagi gitu. Apalagi kalau orang tua udah bekerja kan enak ya, istilahnya ada income gitu kan, bisa lebih ya pikiran lebih tenang gitu ya. Ya Allah mudah-mudahan Covid ini benar-benar. Kamu gimana Din kira-kira? Saya lebih berharap semua orang tuh bisa bisa hidup tenang gitu, nggak ada beban secara mungkin beban secara kesehatan, secara finansial, secara secara pendidikan. Saya berharap sih semua orang setelah Covid ini berakhir, semua orang bisa berjuang di jalannya sendiri. Apalagi saya ingat banget kata-kata dari ibu saya. Jadi ibu saya ceritanya itu pulang ke Indonesia dan tanda kutip stuck di sana karena nggak bisa kesini. Jadi ibu saya sebelum pulang tuh sering nanya ke saya gitu, kamu yakin tah kalau kamu bakal sendirian di sini gitu? Kamu yakin tah kalau kamu bakal di sini, bisa dibilang kayak nggak sebentar, bakal lama gitu. Ya ibu saya sih khawatir sama saya yang sendirian di sini gitu. Lebih nanya kayak making sure gitu. Jadi setelah saya bilang iya aja, karena kalau misalnya saya bilang enggak takutnya kepikiran juga. Jadi ibu saya bilang, kamu gak apa-apa sedih, kamu gak apa-apa nangis, kamu gak apa-apa marah. Cuman ingat semua itu udah ada jalannya, udah diatur sama Allah, dan kita harus bisa sabar dan menghadapinya. Dan juga positive thinking sama Allah. Mungkin semuanya ada hikmahnya. Evan yakin pasti ini ada hikmahnya semuanya. Tapi ya Allah, kita berdoa dan berharap saja semoga
keadaan ini bisa selesai semuanya ya gitu. Ya jangan lupa vaksin segera ya gitu. Biar biar vaksin itu adalah salah satu solusi terbaik ya untuk saat ini gitu. Supaya benar-benar kita kembali dalam keadaan normal lagi. Aduh gimana tuh rasanya tuh? Harapannya berdoa. Harapannya semoga kehidupan kembali dengan normal lagi lah. Semoga orang-orang yang stuck di negara orang lain, yang nggak bisa bekerja lagi bisa bekerja kembali, dan yang stuck bisa kembali dengan keluarganya kembali. Itu udah. Ya banyak juga yang memang biasa cuma cerita-cerita yang sangat menyedihkan, sampai ada juga yang dia itu terbang ke mau ke Saudi kan, tapi dia transit di Dubai atau di Qatar, akhirnya stuck nggak bisa masuk sini lagi. Ya mau nggak mau kan jadi kerjaan yang terganggu, dan keluarganya di sini pun yang menunggu, tiba-tiba mungkin suaminya nggak ada, ayahnya di mana, ibu sama anaknya di sini, bingung, repot gitu kan. Terus yang kerjaannya juga jadinya terbengkalai gitu. Ya macam-macam lah kisah. Ada kalau kita yang di sini mungkin istilahnya penghasilan kita yang biasanya dari umroh dan haji jadi bisa terhenti, stop karena nggak ada haji dan umroh sama sekali begitu. Memang ya sebenarnya solusinya adalah vaksin, betul. Ya kalau misalnya semuanya sudah vaksin ya, insya Allah pemerintah di sini juga sudah membuka kembali umroh dan haji ya kan, dan orang tua kita semua bisa bekerja kembali gitu. Setidaknya kalau income itu sudah ada kan, tenang pikiran gitu kan, bisa ya berpikir apa lagi gitu kan. Karena memang uang itu memang juga bisa dibilang, uang itu kata orang ya bisa dicari, memang bisa dicari, tapi kan kalau kondisinya kayak gini, mau maju pun susah, mundur pun susah gitu ya gitu ya. Ya bagi kamu di sana yang mungkin keadaannya nggak sama seperti mereka ini, ya bersyukur alhamdulillah masih bisa hidup dengan enak gitu kan gitu, masih bisa istilahnya ya masih bisa lah untuk tenang pikirannya, nggak seperti aja sini yang harus berpisah dengan orang tuanya. Izzuddin juga harus menunggu buka penerbangan untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Abdu juga begitu, orang tuanya juga lagi ya semua seret gitu kan gitu. Ya banyak lagi cerita-cerita tentang COVID-19 ini memangnya gitu. Ya sampai di sini aja mungkin ya ceritanya. Bagi kamu semua di sana semuanya yang kondisinya baik-baik saja ya, semoga diberikan bersyukurlah gitu atas keadaan kalian gitu. Dan kita tadi sini semuanya yang kena dampaknya ya, kita harus banyak-banyak berdoa gitu kan. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mungkin ada hikmahnya. Mungkin membuat Anjas lebih kuat lagi, lebih strong lagi, lebih mandiri, belajar mandirinya lebih mantap lagi begitu. Kadang kita kan juga kan nggak sama orang tua kan Jas ya. Papa sendiri aja dari kecil memang udah mandiri kan, dari tamat SMP, dari SD sampai SMA sampai sekarang. Saya jarang banget yang namanya ngumpul sama keluarga. Jarang. Setahun cuma sekali. Dan sekarang ketika saya tinggal di Saudi Arabia, jarang, mungkin 3 tahun sekali, 4 tahun sekali gitu ya, seperti itulah. Tapi ya semua harus dilewati ya kan, jadi orang yang bersyukur, yang mandiri, yang benar-benar solutif, berpikir berpikir solutif lah untuk segala masalah pun juga seperti itu. Bisa mampu mengendalikan diri, mampu beradaptasi, mampu berjuang gitu, paling penting berjuang gitu kan gitu. Dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya insyaallah ada hikmahnya begitu. Ada lagi mungkin sampaikan Dit kira-kira? Satu kata dari saya. Jadi memang kita sama-sama susah sekarang di masa ini. Memang kita sama-sama menghadapi waktu-waktu yang kayak gini. Memang kita sama-sama susah, cuman ya kita harus ingat kalau semua itu sudah diatur sama Allah. Memang sekarang kita sulit, tapi kita belum tahu seberapa cerahnya besok. Mudah-mudahan. Ya, sampai di sini saja ngobrol-ngobrol kita ya. Podcast yang ala-ala ini gitu. Semoga bermanfaat semuanya yang ada di sana gitu. Jangan lupa ayo vaksin, dan juga tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Menggunakan masker ketika keluar rumah dan jaga jarak seperti itu, dan juga jangan lupa cuci tangan gitu. Dan jangan lupa ya pakai hand sanitizer, bawa tuh di tasnya selalu gitu ya, untuk ketika lagi apa-apa cuci tangan pakai hand sanitizer seperti itu. Ya pokoknya itu sajalah
bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga dapat inspirasi, dapat inspirasi dan dapat apa kira-kira? Motivasi. Bisa memotivasi kita semua di sana dan memotivasi kalian di sana. Semoga kita semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Semoga kita bisa menghadapi semuanya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Like, comment, share dan subscribe. Subscribe. Vaksin. Vaksin ya. Subscribe dan vaksin.